Menurut lo, mana media sosial yang paling intelek? Kalau misalnya lo jawab Twitter, main lo kurang jauh. Lo udah pernah ke Brainly belum? Enggak, sorry. Ya, maksud gue, lo udah pernah ke Quora belum? Nah, Quora itu menurut gue menjadi salah satu media sosial yang paling intelek. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya lo pernah sekali dua kali kesana, lo bakal tahu kalau misalnya banyak banget orang-orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman yang sangat amat berlebih gitu ya. Terus habis itu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, mau itu yang bodoh atau mau itu saintifik sekalipun gitu ya, sampai bener-bener ngejabarin per paragraf tanpa adanya limitasi tweet dan segala macem. That's Quora for you, man. Dan kenapa Quora itu jarang banget terlihat gitu dan juga di-share sama orang-orang? Karena basically pengguna di sana kebanyakan kalau misalnya ngejawab setiap pertanyaan di Quora itu hampir sebagian besar di antara mereka nggak pengen jawabannya itu keluar dari media sosial Quora. Tapi kita nggak akan ngomongin soal media sosial tersebut, kita bakal ngomongin soal Twitter. Karena beberapa hari yang lalu kita dikabarkan sama salah satu informasi kalau misalkan stand up comedian yang kebetulan satu angkatan sama Om Rian Ardiandi, sutradara Jubo yang kebetulan beliau juga seorang sutradara film kondang kayak agak lain gitu ya, gokil. Itu kok Ernest Prakarsa memutuskan untuk meninggalkan Twitter, mengikuti jejaknya Om Ferry Irwandi dan juga Raditya Dika. Ini berita yang menurut gue agak sedikit shock buat gue karena Ko Ernest termasuk orang yang selalu gue retweet gitu ya. Beliau termasuk public figure yang berani banget gitu ngasih tahu kalau misalkan ketika ada kebijakan-kebijakan yang kurang baik gitu, dia nggak takut untuk nge-share, beropini, terus habis itu menyatakan pendapat. Dan menurut gua, apa yang dilakukan sama beliau itu sangat amat menginspirasi orang-orang gitu yang bisa jadi lebih berani lagi, karena basically kita bayar pajak gitu kan, kita cuma pengen minta pertanggungjawabannya aja gitu. Dan ketika akhirnya informasi ini muncul gitu ya di tanggal 9 Juni 2025, semua orang kaget, jelas. Bahkan kalau misal lu search gitu ya beritanya, udah banyak banget media massa yang ngeberitain ini. Gak cuma satu, dua, bahkan hampir semuanya. Lu tinggal cari ini ya di Google, Ernest Prakarsa Twitter. Udah iNews ngeberitain, Liputan 6 ngeberitain, kapan lagi, Kompas, Merdeka, Kumparan, Viva, Berita 1, Brilio, Medcom, dan lain-lain. Dan kita bakal sama-sama ngebahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Apa alasan Ko Ernest pada akhirnya berhenti main Twitter? Sesimpel satu kata, capek. Kalau misalnya dijawab dengan kalimat, dia bilang Twitter udah gak se-fun dulu lagi. Dan kalau misalnya gue boleh jujur, sebagai pemain Twitter yang lama gitu, anjay, meskipun gak selama mereka gitu ya, gak selama Raditya Dika, itu zaman-zaman Raditya Dika masih nge-tweet jokes-jokes gombal lah, nah ya. Terus waktu buat novel Marbut Merah Jambu sama Cinta Brontosaurus tuh, dibandingin sama dulu, sekarang emang Twitter tuh lebih berat banget bahasannya. Apakah ini semua gara-gara ulahnya Elon Musk karena nge-take over Twitter? Terus habis itu banyak banget masalah-masalah privasi yang pada akhirnya dibahas juga sama Om Ferry Irwandi. Kalau misalnya lu tanya Om Ferry Irwandi cabut dari Twitter, kenapa bang? Ada banyak banget alasannya, dan Om Ferry Irwandi bilang gitu lewat videonya berjudul Elon Musk ubah Twitter jadi tempat yang berbahaya. Segala macam alasan, segala macam spekulasi dia cabut dari Twitter itu semua benar katanya. Kalau misalnya nggak percaya, kita dengerin baik-baik omongan dia di durasi 2 menit 7 detik ini. Ya, teman-teman udah nangkap juga, dan intinya ya apapun yang kalian pahami, apapun yang kalian asumsikan, apapun yang kalian dengar, tuduhan seperti apapun, framing seperti apapun, atau bahkan fitnah seperti apapun, gue cuma bisa bilang semuanya benar. Tapi di sini ada yang menarik dari video Om Ferry Irwandi. Jadi Om Ferry Irwandi di sini ngulitin tentang keamanan privasi dari media sosial Twitter yang emang sangat amat mengkhawatirkan gitu ya, sampai dalam tahap di mana mantan karyawannya sendiri itu langsung ngesu, langsung masukin permasalahan ini ke peradilan dan menang 15 juta US dollar kalau nggak salah. Konteks lengkapnya lo bisa lihat di video Ferry Irwandi sendiri. Dan bahkan ini udah bener-bener concerning banget, sampai pada akhirnya banyak banget orang-orang di kolom komentar yang udah mulai meragukan apakah Twitter tempat yang aman untuk memberikan sebuah pendapat dan juga opini. Kalau misalnya pada akhirnya akun anonim lu sekalipun, kalau misal bermasalah, kalau misal udah dipancer sama pihak-pihak yang punya kekuasaan, bakalan bahaya lagi. Dan kalau misal lo tanya ke gue, apa yang menyebabkan Twitter yang dulunya itu fun, seru banget, terus tiba-tiba jadi ngomongin soal politik, udah kayak medan perang antara dua kubu ini, padahal dulu Pilpres itu ada 3 kubu ya. Gak ada tuh Pilpres kemarin kayak cebong kampret, gak ada men.
Tapi kenapa sekarang tetap aja ada yang ribut gitu. Setiap kali ada kebijakan yang kurang bagus selalu aja yang nyalain, oh sini padahal lagi gak berkuasa gitu ya. Alasannya sebenarnya simple. Kalau misalnya jawaban Elon Musk itu salah, kita harus ngeliat dari konteks kenapa pada akhirnya orang-orang di Twitter itu yang awalnya ngomong itu cita-citaan berubah jadi mengkritisi kebijakan. Kita lihat dulu siapa yang membuat kebijakan. Nah, itu yang harus ada. Kalau misalkan kebijakannya bener, gue yakin Twitter bakal kembali lagi ngomongin soal hal-hal yang receh anjir. Tapi karena keadaan seperti ini memaksakan orang-orang, ya udah selalu aja ngomongin yang bener-bener bisa berpengaruh gitu sama hidupnya gitu. Gue yakin Om Ferry, Ko Ernest, terus habis Om Raditya gitu yang pada akhirnya cabut dari Twitter gitu, pasti punya alasan-alasan yang sendiri gitu. Tapi gue yakin Om Ferry sama Ko Ernest gitu ya pada akhirnya cabut, ada sedikit pengaruh juga lah dari bagaimana caranya Twitter itu bisa mengamankan akunnya ketika sedang memberikan pendapat atau kritik kepada pemerintah kayak gitu cuy. Soalnya pas banget nih di hari yang sama atau di H-1 atau di H+1 gitu ya, sebelum Ko Ernest pada akhirnya cabut dari Twitter, beliau juga sempat mengkritisi pemberian jam Rolex dari Pak Prabowo ke timnas Indonesia yang baru menang lawan Cina 1-0 ya nggak sih. Terus habis itu makin ramai lagi kan, soalnya ada beberapa ex-atlet yang langsung buka suara kalau misalkan pemerintah nih seakan-akan kurang memperhatikan cabang olahraga yang lain gitu, yang padahal udah bisa bergelut ke dunia internasional bahkan dunia gitu. Malah cuman kelihatan bolanya doang. Mungkin karena emang euforinya tinggi atau banyak banget orang-orang yang ngefans gitu ya sama permainan sepak bola sampai pada akhirnya ya agak sedikit diskriminatif gitu. Semoga kedepannya bisa dievaluasiin lagi dan secara reward juga semoga semuanya itu pada adil. Nah, kita bakal coba buat baca salah satu kabar media gitu yang memberitakan kalau misalnya Ko Ernest akhirnya cabut dari Twitter. Ada satu foto yang menurut gue menarik banget gitu ya, karena ini adalah pengumuman pertama Ko Ernest itu berhenti buat main Twitter dan ngumuminnya tuh langsung di Instastory-nya dia gitu. Sekarang udah nggak ada kalau nggak salah, soalnya ngumuminnya tuh di tanggal 8 atau 9 gitu. Sekarang gue buat video di tanggal 10. Beliau bilang katanya setelah sekian lama tergoda tapi masih bimbang, hari ini akhirnya gue mengikuti jejak Raditya Dika, Irwan Ferry, Om Ferry Rohani, dan banyak teman-teman lain untuk meninggalkan platform Twitter atau X. Banyak teman-teman lain nih termasuk Bang Eno nih. It was fun but it's no longer what it used to be. Fun fact aja gitu ya, bahkan King of YouTube PewDiePie aja itu nggak main Twitter anjir. Ada alasan tersendiri pada akhirnya ngebuat dia tuh ogah buat main Twitter. Padahal kalau misalnya lu lihat di akun Twitternya PewDiePie gitu, udah banyak banget followersnya, dia sempat aktif juga. Terus habis itu akhirnya berhenti. Alasannya kok nggak salah karena sistem di Twitter itu justru nggak bisa ngasih engagement yang seharusnya kepada orang yang tepat gitu. Twitter selalu memberikan engagement kepada seseorang yang ya selalu terlihat savage dan juga selalu terlihat kalau misalnya opini itu keren gitu, padahal mah secara dampak, secara aksi nyata mungkin bakal berbanding terbalik sama kenyataan kayak gimana gitu kalau misalnya kata PewDiePie, seinget gua gitu ya. Terus kemudian di sini dikasih sendiri dari Ko Ernest gitu ya, soalnya Liputan 6 juga katanya udah sempat nanyain. Beliau bilang kayak capek aja, teman-teman juga banyak yang pamit dari Twitter. Beliau kayak gitu. Terakhir berdasarkan pantauan kami, Ernest Prakarsa mempertanyakan hadiah jam tangan mewah yang diterima timnas Indonesia setelah menekuk Cina 1-0. Terus senang untuk para pemain yang sudah berjuang, Sumiati, tapi sebagai warga negara sepertinya wajar kalau gue bingung. Katanya lagi penghematan, terus ini pakai anggaran apa? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal penghematan, ada satu berita yang nge-trigger gue anjir, ngomongin soal mobil itu. Mobil dinas yang naik tunjangannya padahal lagi penghematan. Like what? Terus selama ini penghematannya buat apa gitu loh. Ya banyak banget berita-berita yang pada akhirnya ngasih tahu kalau misalnya mungkin ini ada korelasinya sama Ko Ernest yang vokal banget ngomongin soal jam Rolex yang dikasih sama Pak Prabowo sampai pada akhirnya dia pamit dari Twitter terus habis itu ke Instagram. Nah permasalahannya adalah kayak gini. Om Ferry Rohani terus habis itu Ko Ernest itu sama-sama punya korelasi atau persamaan. Persamaannya apa Bang Ray? Persamaannya adalah mereka doyan banget mengkritisi sesuatu yang emang bermasalah. Apalagi ngomongin soal kebijakan pemerintah. Khawatirnya orang-orang Twitter itu jadi nggak terlalu diperhitungkan lagi gara-gara orang-orang yang kritis seperti mereka berdua itu udah mulai meninggalkan media sosialnya. Apakah dengan mereka meninggalkan, mereka berhenti dalam mengkritisi setiap kebijakan? Jawabannya enggak. Lo harus tahu sendiri. Kalau misalnya lo nge-follow Instagramnya mereka atau media sosial mereka yang lain, mereka tetap aktif dalam menyuarakan sesuatu yang emang benar-benar mengganggu mereka atau mengganggu orang-orang di sekitarnya gitu.
di instastory-nya mereka, terus kemudian di kanal YouTube-nya gitu ya, mereka masih memperjuangkan idealisme mereka dalam ngebuat masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa mendapatkan haknya sendiri dan juga kagak dipengaruhi sama kebijakan-kebijakan kurang bagus. Dan menurut gue ini langkah yang tepat banget. Ketika lu udah jenuh banget sama media sosial, tinggalin aja. Gak usah takut gitu buat ketinggalan apapun di sana. Sehat juga kok, lu gak pakai medsos, sumpah. Gak harus semua medsos lu jajal gitu, cukup beberapa doang. Dan dengan fenomena seperti ini, menurut gue orang-orang tuh jadi makin disperse lagi, makin nyebar lagi gitu loh. Kalau misalkan ada kebijakan yang harus dikritisi, nggak cuma di Twitter doang, tapi bisa aja nanti rame di Instagram, bisa aja ramenya nanti di TikTok gitu ya. Gue suka banget momen ini tuh menjadi momen glorifikasi orang-orang yang nggak suka sama Om Ferry atau Ko Ernest gitu ya. Sekarang merayakan akhirnya kita menang gitu, tapi pada akhirnya Ko Ernest sendiri nge-repost omongan Om Ferry Irwandi sendiri yang bilang kalau misalkan, anyway, kalian bisa cek semua akun buzzer yang kalian tahu, tiap ada orang dengan follower banyak yang diaktif X, mereka narasinya selalu sama. Bagus dia kabur, mulai nyerang orangnya sampai fitnah, bertahan 2-3 hari. Kenapa? Kok mereka terusik? Apa hubungannya? Simple, semakin sepi X, maka semakin kecil duit yang mereka dapat. Dalam beberapa tahun gak bakal ada yang pakai jasa mereka lagi karena udah gak ada yang peduli. Tiap dikirimi tweet itu, gue selalu bahagia. Dimana kata Ko Ernest sendiri, jasa buzzer Twitter terancam gulung tikar karena Twitter kehabisan target buat diserang. Bener, Twitter itu lebih powerful kekuatan anonimitasnya dibandingin media sosial yang lain. Jadi kalau misalnya pada akhirnya lu aktif di Instagram, lu aktif di YouTube, selama lu bisa benar-benar mengendalikan algoritma, argumentasi lu bisa lebih kenceng gitu spreadnya atau menyebarnya dibanding di Twitternya itu sendiri. Jadi gimana teman lu semua soal cabutnya Ko Ernest, terus habis itu Om Ferry dan juga Om Raditya Dika, apakah itu keputusan yang tepat? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.